Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS saya pada mata kuliah pengenalan pola. Pertama, kita akan mulai ke permasalahannya. Nah, bisakah kalian membedakan gambar ini apakah ini gambar anjing atau serigala? Tentunya kalian pasti bingung kan? Karena hewan anjing dan serigala ini termasuk salah satu hewan yang berada pada famili yang sama, yang berarti susah untuk dibedakan. Apalagi untuk anjing yang bertipe anjing serigala Siberia atau Siberia Husky. Ini contohnya, ini gambar-gambar anjing. Nggak benar seperti serigala, tapi ini anjing karena lebih jinak dan lebih kecil. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah pengklasifikasian gambar untuk membedakan mana yang anjing dan serigala. Dan ini adalah metode yang akan kita gunakan. Metode yang akan kita gunakan ada dua, itu adalah LBP atau Linear Binary Pattern untuk melakukan ekstraksi fitur, dan SVM atau Support Vector Machine untuk melakukan klasifikasi. Dalam tahap ekstraksi fitur, metode LBP berguna untuk mengekstraksi fitur-fitur struktur dalam citra atau gambar. Algoritma ini bekerja dengan menghitung pola biner dari intensitas pixel di sekitar pixel pusat pada citra. Nah, pola biner ini kemudian digunakan untuk membentuk sebuah histogram yang mempresentasikan distribusi pola biner dalam citra. Nah, histogram inilah yang akan digunakan sebagai pengenalan pola. Lalu pada tahap klasifikasi, akan kita gunakan support vector machine yang digunakan untuk membangun model yang dapat memisahkan dua kelas data dengan margin maksimum di antara mereka. Prinsip dasar SPM adalah mencari hyperplane atau bidang pemisah yang paling optimal untuk memisahkan dua kelas data. Hyperplane ini dipilih sedemikian rupa sehingga jarak atau margin antara hyperplane dan titik data terdekat dari masing-masing kelas maksimal. Baiklah, langsung saja kita ke implementasinya. Di sini adalah disediakan sebuah buah dataset untuk kelas 1 yaitu serigala dan 10 buah gambar dataset untuk kelas 2 atau anjing. Dan ini sampel ujinya. Ini bentuk gambar yang tidak kita ketahui apakah ini anjing atau serigala. Lalu kita masuk ke codingannya. Nah, kita akan langsung ke codingan di Google Colab-nya. Nah, ini dia. Pertama-tama kita harus mengimport drive dari Google Colab terlebih dahulu. Kita run. Nah, sudah tersambung ke content drive. Nah, setelah itu kita akan masuk ke codingan untuk pengklasifikasian kelasnya. Pertama kita akan mengimport hal-hal yang penting dalam ini. Ini kita bagi ini 4 buah ini untuk melakukan ini 3 buah. 3 buah ini kita gunakan untuk meresize gambar atau image yang akan kita lakukan pengklasifikasian. Karena untuk melakukan pengklasifikasian kita harus menggunakan gambar yang memiliki ukuran yang sama. Karena itu kita akan resize terlebih dahulu. Ini NP dan image. Setelah itu ini adalah package atau import from dari untuk melakukan ekstraksi fitur dan klasifikasi kelas. Ini kita gunakan klasifikasi fitur local binary pattern atau LBP. Dan ini untuk klasifikasi kelasnya. Dan ini accuracy score ini untuk menentukan atau menghitung nilai akurasi dari pengklasifikasian kelas pada SVM. Ada OS untuk mengambil gambar, dan ada PLT untuk menampilkan gambar pada output, dan ada train test split untuk membagi sebuah array ke dalam dua bentuk array, itu test dan training nanti. Nah, pertama-tama kita akan buat sebuah variabel untuk test yang akan kita gunakan. Ini bisa kalian sesuaikan dengan test yang ada di drive kalian. Nah, setelah itu kita akan buat
function untuk mengcrop dan resize image-nya. Nah, image ini kita akan membuka image-nya dengan yang berada pada image path. Jadi white height-nya, tentukan image size-nya untuk mengambil ukuran gambar ini, dan min dimension ini untuk mengambil angka yang paling kecil dari mana antara width atau height. Ini left, kurangi min dimension bagi 2. Nah, itu akan kita crop sesuai dengan hal-hal dengan variabel yang ada di sini. Nah, setelah itu akan kita resize image-nya dengan crop dengan resize tadi yang di atas tadi ke ukuran 500 pixel. Dengan 500 pixel ini disesuaikan saja dengan gambar yang kalian gunakan dan return resize image. Lalu kita buat juga function untuk mengekstrak fiturnya. Kita sediakan dulu 2 buah array kosong, yaitu X besar untuk array gambar dan Y kecil untuk labelnya. Apakah itu label 0 untuk serigala dan label 1 untuk anjing. Nah, pertama kita akan mengambil gambarnya dari folder gunakan OS. Kita buat variabel serigala image pada serigala path. Tab. Kita buat loopingnya untuk image stem di semua serigala image. Path-nya kita ambil lokasi gambar dan ditambah namanya. Lalu kita kecilkan gambarnya atau kita resize, kita ubah ukurannya seperti yang tadi dengan menggunakan image path-nya. Lalu untuk image ini kita akan mengambil hasil dari resize tadi, kita akan ubah convert color dan mengubah resize image tadi ke array dan mengubah gambar tadi dan awalnya warna RGB ke gray scale. Nah, setelah itu kita lakukan pengekstraksi fitur yaitu LBP, local binary pattern dengan image dengan 8,1. Lalu kita masukkan LBP yang telah diubah dari array 1 dimensi atau gunakan flatten, dan dia-nya kita masukkan 0 sebagai tanda bahwa itu label untuk serigala. Begitupun dengan anjing. Untuk anjing ini hampir sama dengan serigala, cuma beda di path-nya saja sama ini label. Lalu kita akan return X dan Y. Nah, setelah itu kita akan lakukan untuk mengambil datasetnya atau memproses datasetnya. Dengan ini X dan Y kita taruh function load dataset di sini. Nah, yang akan mengembalikan X sama Y yang sudah terisi dengan array LBP masing-masing kelas anjing dan kelas serigala. Lalu setelah itu kita akan membagi datasetnya menjadi array datasetnya menjadi yang train atau untuk pelatih dan untuk yang dites. Nah, gunakan train test bed kita akan membaginya XY dengan untuk test size-nya 0,2 atau sekitar 20%. Jadi singkatnya 20% data yang ada di dalam array X, Y akan kita ambil 20%-nya untuk digunakan sebagai testing atau dimasukkan ke dalam X test dan Y test. Dan sisanya 80% akan kita masukkan ke dalam X train. Dan ini random state-nya hanya berisikan seed untuk menentukan yang mana-mana saja yang akan diacak. Lalu setelah itu kita akan melatih SVM classifier untuk menentukan seberapa besar akurasi kita nanti. Itu classifier kita gunakan SVM dan SVC. Dan kita gunakan classifier fit. Nah, setelah itu kita memprediksi tabel untuk pengetesan. Predik nanti kita gunakan sesuai dengan classifier fit nanti. Yang tadi itu kan sudah berubah urutannya. Apakah bla-bla-blanya ini kita prediksi apakah hanya ideal ini serigala atau anjing yang akan mengeluarkan angka 0 atau 1. Setelah itu kita akan hitung akurasinya, hitung prediksi dan tes. Dengan tes ini yang sebelumnya dan yang petnya ada setelahnya. Kita akan tentukan seberapa banyak yang benarnya. Apabila cuma benar setengah, akan keluar outputnya 50% di sini. Blueprintnya.
dengan format ini float dan tanda persen. 2.2 float menandakan desimal 2 buah setelah angka titik, setelah tanda titik. Setelah itu kita akan menghitung jumlah sampel setiap kelas. Ini kita mengambil lagi OS listir untuk mengambil ada berapa banyak len OS listir untuk mengambil berapa banyak jumlah file yang ada pada serigala class atau pada folder serigala, dan juga tuh begitu juga dengan anjing. Lalu kita akan printnya untuk menunjukkan berapa banyak sampel yang kita gunakan. Baiklah, selanjutnya kita akan menampilkan gambar yang ingin diuji. Kita buat dulu 2 buah array kosong untuk test image untuk memasukkan image space-nya dan image name file untuk memasukkan nama image-nya. Dan ini class name-nya serigala dan anjing. Ini untuk pada prediksi nanti, apakah prediksi ini akan mengeluarkan angka 0. Kalau mengeluarkan angka 0, dia akan mengambil serigala, dan apabila mengeluarkan angka 1, dia akan mengambil kata anjing. Ini untuk image-nya kita mengambil file yang ada pada UGPath atau folder uji. Nah, ini untuk membuat sebuah kotak atau access untuk menampilkan gambar pada output. Ini kita sesuaikan dengan jumlah berapa banyak file pada folder uji. Dan ini untuk ukuran gambarnya 10 inci dan 5 inci. 10 inci, 5 inci. Lalu kita buat loopingnya for image name anywhere. Kita buat seperti tadi untuk mengambil gambarnya image path, untuk mengambil sumber gambarnya ditambah dengan image name. Lalu gambar itu kita akan resize seperti yang sebelumnya, dan kita akan ubah gambar tadi itu, kita convert core-nya yang sudah berbentuk array ke BGR atau blue, green, red. Nah, itu kita akan tampilkan pada access. Untuk itu kita gunakan imshow, dan kita convert color-nya kembali ke RGB. Jadi kita atur title-nya sesuai dengan nama gambarnya, dan kita buat untuk tampilan X sama dan Y-nya akan kita matikan atau kita tiadakan atau kita hilangkan. Yaitu image space-nya nanti kita masukkan ke dalam array test image, dan nama filenya kita masukkan ke dalam image name file, array image name file. Lalu kita tampilkan di plt show untuk menampilkan access ini. Lalu setelah itu kita akan buat klasifikasi gambar yang diuji. Tadi kita buat for lagi, tapi gunakan test image. Kita akan lakukan untuk resize-nya, mengcrop dan resize. Lalu kita convert tadi yang sudah di resize, kita akan convert colornya ke gray, yang dalam bentuk grayscale, agar bisa kita lakukan perhitungan fitur. Jadi kita gunakan local binary pattern untuk mengekstraksi fiturnya, dan kita buat prediksinya dengan prediksi nilai dari LBP yang telah di flatten atau telah diubah ke array 1 dimensi. Lalu kita buat apakah dia akan keluar angka 0 atau 1 dengan memilih class name prediction. Apabila keluar angka 0, dia akan mengeluarkan serigala, dan apabila angka 1 akan mengeluarkan angka anjing. Mengeluarkan kata anjing. Yaitu kita akan mencetaknya pada print image in the novel untuk for-nya keberapa, dan left name-nya apakah serigala atau anjing. Ini kita run. Nah, ini sudah tercetak untuk akurasinya 50% yang sebelumnya ini, dan jumlah sampel untuk serigala ada 10 dan anjing ada 10. Dan ini adalah 5 buah gambar yang saya uji. Kita lakukan, kita lihat ini sudah sediakan namanya sesuai dengan jenis apakah gambar ini anjing atau serigala. Kita lihat apakah ini, kita lihat yang pertama ini sesuai anjing. Nah, untuk yang kedua ini sebenarnya terdapat kesalahan atau ketidaktepatan dalam mengklasifikasi. Lalu yang sisanya dari serigala ini benar.
Saya rasa itu dulu untuk codingannya, kita akan teruskan ke PPT-nya. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, setelah dari hasil klasifikasi menggunakan metode STM yang menunjukkan tingkat akurasi 50%, data uji pertama atau gambar pertama masuk dalam kategori anjing. Data uji kedua atau gambar kedua masuk dalam kategori anjing. Data uji ketiga, gambar ketiga masuk dalam kategori anjing. Data uji keempat atau gambar keempat masuk dalam kategori serigala. Dan data uji kelima atau gambar kelima masuk dalam kategori serigala. Dilihat dari hasil klasifikasi dan data sebenarnya, terdapat kesalahan klasifikasi pada data uji kedua. Karena pada data uji kedua itu terdapat gambar serigala sebenarnya, tapi dinyatakan atau diprediksi sebagai gambar anjing. Hal ini membuat akurasi pengklasifikasian yang dilakukan setelah diuji hanya sebesar, atau akurasi pengklasifikasian yang digunakan akurasi pada pengujian hanya sebesar 80%. Kesimpulannya tadi, program tadi sudah lumayan bisa mengenali yang mana serigala dan yang mana anjing. Jujur, ini hanya yang menyebabkan gambar kedua itu tadi salah klasifikasi, hanya terdapat pada kekurangan sampel yang digunakan. Jadi tadi yang saya gunakan hanya 10 buah gambar. Seharusnya minimal sekitaran 50 gambar dulu baru bisa berjalan dengan baik program tadi. Jadi sekalian untuk menambah tingkat akurasi ya, maka diperlukan lagi lebih banyak sampel untuk melatih mesin. Baiklah, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.